Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Sehat semua kan? Baik-baik juga kan? Nah, saat ini di pagi hari yang cerah ini kita akan bertemu lagi dalam ibadah anak. Nah, saat ini ibadah anak akan dipandu oleh Bu Wiwi, dibantu dengan Mas Afsa, dibantu juga dengan Mas Sony. Nah, anak-anak, untuk memulai ibadah pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan tanganku kerja buat Tuhan. Semua bisa kan? Harus dengan riang gembira ya. Yuk, ayo Mas Sony, Mas Aksa. Sebelum memulai ibadah pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari lipat tangannya, tunduk kepala, mata dipejamkan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, puji syukur kepada Engkau, Tuhan telah berikan kami kesehatan pada hari ini, keselamatan pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau akan menemani kami Tuhan, sehingga kami boleh duduk manis dan mendengarkan setiap firman dan cerita yang akan dibawakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Tuhan. Anak-anak duduk yang manis ya, mendengarkan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan sebelum cerita dengan pujian selamat pagi Bapak. Silakan Mas Sony, Mas Aksa. Tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Baik. Beginilah firman Tuhan yang dibaca dari Keluaran 32 ayat 1 sampai yang ke-14. Anak-anak yang sudah bisa membaca di rumah bisa dibaca sendiri. Yang belum bisa membaca bisa minta tolong dibacakan oleh papa atau mama. Nah, judul kita pada saat ini adalah Tuhan dengarkan aku, ampunilah mereka.
dengan nama Musa. Ya, Musa adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel keluar dari Mesir. Namun, suatu hari bangsa Israel melakukan kesalahan, yaitu dengan membuat lembu emas dan menyembahnya. Hal ini sungguh membuat Musa sangat marah dan sedih. Yuk, kita lihat filmnya dahulu. Mari, silakan menyaksikan. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, anak-anak, gimana? Sudah lihat filmnya tadi kan? Sekarang anak-anak sudah tahu siapa itu Musa? Nah, anak-anak, meski bangsa Israel sudah membuat marah hati dan Musa menjadi sedih karena sudah menduakan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan, tetapi Musa tetap mengasihi bangsa Israel dan tetap mendoakan bangsa Israel. Anak-anak, pelajaran yang diambil pada saat ini
yaitu kita bisa belajar seperti Musa. Meskipun kita sudah disakiti, kita harus tetap mengasihi dan mendoakan teman-teman kita. Apalagi teman-teman kita yang belum mau berbakti kepada Tuhan. Hendaklah anak-anak selalu mendoakan mereka. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom, selamat pagi. Saatnya kita sekarang memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Kita landasi dengan ayat dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, anak-anak sudah mempersiapkan persembahan ya, dimasukkan dalam amplop, bisa dititipkan kepada bapak atau ibu atau kakak. Besok kalau ke gereja dimasukkan dalam kotak persembahan. Untuk itu, terima kasih. Sekarang kita menyiapkan hati untuk berdoa mempersembahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah memberkati hidup kami. Kami berkesempatan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan program-program Komisi Anak di GKJ Magelang dan untuk kegiatan pelayanan yang lainnya. Tuhan berkatilah kami semua yang memberikan persembahan, pengelola juga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur menaikkan doa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom anak-anak. Tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Musa yang meskipun marah pada bangsa Israel, tetapi tetap mau mendoakan. Kali ini Bu Deni akan mengajak anak-anak beraktivitas. Aktivitasnya tentang memaafkan. Anak-anak, siapa yang pernah marah seperti Musa? Marahnya pada siapa? Nah, kalau marah, mukanya seperti apa? Cemberut? Jengkel? Coba bercermin. Pasti jelek sekali kan? Oleh karena itu, anak-anak harus memaafkan. Bagi yang sudah bisa membaca dan menulis, disiapkan ya kertas, kemudian alat tulis, boleh ballpoint atau spidol, dan penggaris. Kita buat daftar perbuatan teman yang menyakiti, lalu memaafkan. Kita bentuk seperti ini ya. Dibuat kotak-kotak, ada 3 kolom. Yang pertama nomor, yang kedua kolomnya diberi judul perbuatan temanku yang menyakiti hatiku. Lalu kolom terakhir ditulis judulnya aku telah memaafkan. Nah, nanti contohnya ya, Bu Deni kasih contoh. Nomor 1 misalnya, Andi memukulku. Sudah dimaafkan? Kalau sudah diberi tanda centang atau rumput ya, centang. Contoh kedua misalnya, Nisa mengejekku. Nah, sudah memaafkan belum? Kalau belum, dikosongi saja. Nah, setelah nanti anak-anak membuat daftar perbuatan teman-teman yang menyakiti hati anak-anak, boleh berapa? 5 boleh, 4 boleh, misalnya 10 boleh? Boleh ya, yang banyak boleh.
setelah itu tugasnya adalah mendoakan, ya, sama seperti Musa tadi, mendoakan teman-teman yang menyakiti hati anak-anak, ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Anak, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita semua yang bertugas hari ini akan memuji Tuhan dengan bersama-sama memujikan setia. Ya. Terima kasih. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati, setia sampai mati, setia sampai mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Walaupun anak-anak harus tetap di rumah, tapi anak-anak harus penuh semangat dengan menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan, Pakai masker. Jaga jarak aman, hindari kerumunan. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Tuhan memberkati. Dadah.